Apakah kamu familiar dengan nada intro berikut? Sekelompok ilmuwan yang menyebut diri mereka sebagai Goldsmith dari University of London melakukan serangkaian eksperimen dengan menganalisis 50 lagu berdasar berbagai aspek dari mulai tangga nadanya, variasi chord, lirik, hingga kekuatan dan ragam harmoni timbrenya. Untuk kemudian mereka melakukan pemeringkatan guna menentukan lagu apa saja yang layak menyandang predikat sebagai the most iconic song ever. Hasil dari penelitian mereka menisbatkan lagu kebangsaan subculture grunge, yakni Smell Like Teen Spirit milik band Nirvana sebagai lagu yang memuncaki hierarki pemeringkatan dari daftar lagu paling ikonik sepanjang masa. Kesimpulan akhir dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa dari semua lagu yang mereka analisis, lagu Smell Like Teen Spirit lah yang mendapat skor tertinggi di semua komponen yang dikriteriakan sebagai the most iconic song ever. Yang mana ini mengindikasikan bahwa nyaris semua orang bisa dengan mudah menebak ini lagu Smell Like Teen Spirit hanya dengan beberapa detik saja mendengarkan nada intronya dimainkan. Sekalipun predikat the most iconic song ever yang disematkan ke lagu Smell Like Teen Spirit ini ditentukan berdasarkan hasil analisis secara ilmiah dan akademis, saya rasa pastinya nggak semua orang bakal menerimanya begitu saja. Pastinya, predikat ini tetap mendapat banyak sangkalan dan penolakan karena memang nggak ada pendapat atau opini yang kebenarannya saklek hakiki no debat kalau menyangkut urusan seni. Sebab seni bukanlah eksakta. Maka jika kamu tidak menganggap Smell Like Teen Spirit sebagai lagu paling ikonik sepanjang masa, pendapatmu itu pun valid dan benar adanya. Dan yang barusan ku narasikan hanyalah secuil fun fact dari sebuah lagu yang pada dekade 90-an tak ubah bedanya seperti lagu Komang yang dipandang terlalu overrated, karena lagu Smell Like Teen Spirit yang mengalun terlalu sering di mana-mana juga mungkin udah di tahap sampai bikin muak kalangan orang yang merasa selera musiknya lebih edgy dibanding yang lain. Selain fakta tadi, tak peduli kamu sudah tahu atau belum, dalam video ini saya telah merangkum dan akan membeberkan sederet fakta menarik yang lain dari lagu Smell Like Teen Spirit. Maka tak perlu berlama-lama dengan basa-basi seremonial, langsung saja inilah faktanya. Ihwal dari mana asal-usul Kurt Cobain mendapatkan wangsit untuk menyematkan Smell Like Teen Spirit sebagai judul lagu yang terdengar begitu revolusioner itu? Kabarnya, Kathleen Hanna, vokalis band Bikini Kill inilah yang memantik inspirasinya. Ceritanya, pada suatu malam yang penuh keliaran di bulan Agustus tahun 1990, saat mungkin Dylan dan Milea sedang berboncengan mesra membelah dinginnya Bandung dengan Hondanya, di kota Seattle, Amerika, dalam keadaan teler usai menenggak sebotol whisky Canadian Club, Kurt Cobain yang saat itu ditemenin sama Kathleen Hanna menyatroni gang-gang jalanan di Seattle untuk menunaikan tugas revolusionernya, yakni mencoret-coret fasilitas publik dengan grafiti vandalisme. Sedikit konteks, di era itu Kurt Cobain lagi kesengsem sama Mbak Toby File, drummernya Bikini Kill. Dan mungkin bermula dari usaha-usaha untuk meluluhkan hatinya Toby File, Kurt Cobain mulai intens terlibat diskusi dakik-dakik bersama band Bikini Kill yang beranggotakan cewek-cewek rebel pegiat feminisme. Kemudian seiring dengan semakin seringnya terlibat dalam diskusi-diskusi tersebut, Kurt Cobain mulai keracunan gagasan progresif dan mengadopsi paham sayap kiri liberal sebagai haluan pergerakannya. Maka dengan demikian, vandalisme yang akan dilakukan oleh Kurt Cobain dan Hanna pada malam itu bukanlah kenakalan remaja biasa yang mencoret-coret grafiti secara sporadis, melainkan pergerakan mereka bermuatan politis. Dan target operasi vandalisme mereka menyasar sebuah gedung pelayanan keagamaan yang menyamar sebagai klinik aborsi remaja. Jadi pada saat itu para feminis mendengar sebuah desas-desus yang mengatakan bahwa ada klinik aborsi remaja yang baru sekian minggu beroperasi di Seattle dan sebenarnya klinik tersebut merupakan sebuah kedok untuk propaganda sayap kanan yang memberitahu gadis-gadis remaja yang datang ke sana bahwa mereka akan masuk neraka jika melakukan aborsi.
Mendengar ada klinik aborsi palsu semacam itu, tentu saja membuat para feminis muda ini berang, dan atas dasar itulah sedikit sentilan vandalisme kiranya diperlukan guna mengusik sayap kanan. Hana menyemprotkan piloxnya untuk menuliskan "Fake Abortion Clinic Everyone" di salah satu sisi tembok dari gedung klinik aborsi palsu tersebut. Kemudian, dengan pilox berwarna merah menyala, Kurt Cobain menambahkan secuil kalimat provokatif yang pasti bakal bikin berang orang-orang sayap kanan, yakni "God is gay". Singkat cerita, setelah menuntaskan misi revolusionernya, keduanya kembali ke apartemen Kurt Cobain untuk melanjutkan pesta Mira Santika. Kita tidak tahu detail peristiwa apa saja yang terjadi selama di dalam apartemen itu, namun yang pasti, dalam nuansa bermabuk rianan hura-hura yang tak lagi terkontrol, Hana tanpa sadar telah menghancurkan banyak barang di apartemennya Kurt Cobain. Dia kemudian mengambil sebuah spidol dan mencoret-coret seluruh tembok kamar itu dengan sebuah tulisan yang bagi Kurt Cobain terdengar begitu revolusioner. "Kurt smell like teen spirit". Tak lama setelahnya, Hana jatuh pingsan ke lantai dengan masih menggenggam spidol di tangannya. Memangkas peristiwa, 6 bulan berselang semenjak aksi vandal, Hana mendapat telepon dari Kurt Cobain. Dalam percakapan tersebut, Kurt Cobain membahas kembali serangkaian kejadian kala malam itu. Kata Kurt Cobain, "Hana, kamu masih ingat nggak pas kamu mabuk, kamu coret-coret dinding kamarku?" Hana tentu mengingatnya, karena tidak sekedar coret-coret, dia pun menghancurkan banyak barang pas lagi mabuk. Saat itu mungkin Hana sedikit khawatir menduga kalau Kurt Cobain menelponnya bermaksud untuk meminta ganti rugi. Tapi ternyata bukan. Kurt Cobain kemudian malah panjang bercerita bahwa dia mengira kalau tulisan "Kurt smell like teen spirit" adalah sebentuk pujian dari Hana. Rockstar itu mengira bahwa melalui coretan itu, Kathleen Hanna memuji atas semangat pemberontakan Kurt Cobain yang menginspirasi kaum muda. Sebelum sempat Hana meluruskan mispersepsinya itu, Kurt Cobain keburu berkata, "Bagiku kalimatmu itu sangat revolusioner, keren paten, dan kalau boleh, aku pengen menjadikannya sebagai lagu. Kamu izinin nggak?" Mendengar ocehannya Kurt Cobain, terang saja Hana tertawa terbahak-bahak, dan saat itu yang ada di pikiran Hana hanyalah, menarik nih, bagaimana dia akan menggunakan "Kurt smell like teen spirit" sebagai lirik lagu. Hana mengizinkan Kurt Cobain untuk menggunakan kalimatnya sebagai sebuah lagu. Namun dia tidak membeberkan fakta sebenarnya mengenai mengapa dia menulis kalimat tersebut. Dia membiarkan Kurt Cobain yang mengira bahwa kalimat "Kurt smell like teen spirit" adalah slogan revolusioner. Dan Kurt Cobain mengira demikian karena ya di malam itu kebetulan yang lagi mereka diskusikan di kamar apartemennya adalah tentang punk rock dan anarkisme. Padahal yang sebenarnya, Kathleen Hanna hanya bermaksud meledek Kurt Cobain sebab dia mengendus aroma teen spirit di tubuh Kurt Cobain. Teen Spirit sendiri sebetulnya merupakan merek deodoran yang sering dipakai oleh Toby File, temannya Hana sekaligus gebetannya Kurt Cobain. Dan saat Hana mengendus adanya aroma Teen Spirit di badan Kurt Cobain, mungkin dalam benaknya itu hal yang sangat lucu sebab merasa Toby File meninggalkan bekas aroma deodorannya di tubuh Kurt Cobain seperti kucing yang menyemprotkan urin untuk menandai wilayahnya. Kurt Cobain sama sekali tidak menyadari bahwa kalimat yang ditulis Hana sejatinya hanyalah ledekan semata. Apalagi mengetahui bahwa Teen Spirit sebetulnya merek deodoran. Kurt Cobain baru mengetahui faktanya beberapa bulan setelah "Smell Like Teen Spirit" yang dirilis sebagai single meledak menjadi hits yang masif mengalun di mana-mana. Sebab seiring dengan suksesnya tembang "Smell Like Teen Spirit", itu juga berimbas pada meningkatnya penjualan merek deodoran yang dipasarkan untuk kalangan gadis-gadis muda tersebut. Kemudian, kabar tentang adanya deodoran paling laris dengan merek Teen Spirit, informasinya sampai juga di telinganya Kurt Cobain. Informasi itu seketika menyambar pikiran Kurt Cobain untuk kemudian membuatnya tersadar akan banyak hal. Dia coba merekonstruksi ulang peristiwa demi peristiwa dari mulai Hana yang mencoretkan Kurt smell like teen spirit di tembok kamarnya, hingga respon Hana ketika Kurt Cobain menceritakan kesannya akan sepenggal kalimat revolusioner yang dicoretkan oleh feminis muda itu. Hanya ada satu kata yang menjadi kesimpulannya, bajingan. Kurt Cobain sangat kesal dan jengkel, juga merasa sangat terhina karena bisa-bisanya dia kekocek dan dengan begitu bodohnya menyematkan merek deodoran sebagai sebuah judul lagu.